Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam keberkatan. Ya, salam apa lagi sekarang ni? Salam Madani ya. Ya, salam Madani dan salam Mahaldani. Banyak barang naik harga. Jadi sebelum apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerja kita dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menarik pada hari ini adalah sambungan Ya mungkin ada yang ternanti-nanti sambungan kemarin dulu nih. Hari ini 24 kah? 24 hari bulan. Yaitu satu perkongsian di mana kereta 850 Biba ni di hadapan kita. Masalah dia 7 bengkel tidak selesai. Apa masalah sebenarnya? Jom kameramen tengok part 1 dulu. Pusing sini. Tengok apa sebenarnya yang berlaku. Baru 1 hari 770 sudah view. Oke, sekarang kita tengok. Ni Biba 850. RPM gila, 7 bengkel tak selesai. Alah, banyak iklan ni, tak apalah. Supaya dibayar. Oke. Ini masalah dia adalah salam daripada part 1 ya. Aduh, apa nih? Jadi apa-apa. Oke, kita tengok. Oke nih. Ini punya sudah ganti dah tengok ni, tapi dia pakai diamond punya. Kalau original Biba dia hitam. Apalagi dia sudah ganti, dia udah tahu apa lagi nih. Oke, part 1 Aduh, sekejap hold dulu. Tengok Biba 850 RPM gila, 7 bengkel tak selesai. Apa masalah sebenarnya? So part 1, ini part 2 sekarang lah. So dia punya masalah adalah kalau kita tengok apa dia punya masalahnya. TPS Kita nampak. Oke, minta maaf ini direct duit ya. Itu MyB pula. Kali ini kasihan pula lagi. Aduh, ini dia punya masalah adalah apa? Throttle position sensor. So hold dulu, aku kasih gambar dia. Oke, sekarang ini kita tengok 850 Kita tengok. Sini saya terangkan di part 1 apa fungsi TPS, fungsi ECU, input. Ini yang putus ni lah. Nih. Saya rasa banyak lagi mau putus ni lah. Sebab dia tidak ada pembalut. Sepatutnya kita boleh beli pembalut di kedai mana-mana, tapi begini kita balut sendiri. Oke, ini yang putus lah. Macam mana dia mau atas dengan besi bodi ya? Tuh, boleh nampak Ini yang putus. Ini part 1. Jadi part 2 ini adalah part yang mana kita telah sambung. Adakah perkataan throttle position sensor itu dia bermasalah ataupun tidak, dan di mana yang kita sudah sambung? Kameramen boleh ke sini. Oke. Kita tengok sini, wire yang ini kita sudah balut. Kameramen boleh ke sini. Ya. Ini kita sudah balut wire yang ini yang terbakar, yang kena luka nih yang ini. Kita sudah balut lah. Kita sudah balut, coba kameramen sana. Oke. Ini kita sudah balut, nampak nih balutan nih. Kita sudah balut. Ini wire yang dari dalam tuh. Ini sudah nampak Nih. Nih kita nampak nih. Nih. Ini pergi dalam sana. Kita sudah sambung dan kameramen ke sini. Setelah kita sambung, ini keadaan wire dia, kameramen ke sana. Ini kita tengok. Ini kita sudah sambung ECU dia. Yang inilah yang kemarin part 1 kemarin dulu Part 1 ini kita sudah sambung. Dan kita tengok adakah kereta ini okey ataupun tidak setelah kita sambung semua. Kameramen boleh ke dalam. Ini sini. Sekali lagi semua soket di sini yang dia ganti hari itu yang keluar perkataan TPS sensor, bukan throttle sensor. Sepatutnya dia bukan ganti yang ini, dia kena ganti yang ini kalau ia pun salah lah. Tapi dia terganti yang ini, masalah tetap tidak selesai. Dan semua wire kita bungkus balik Ada wire ini kita bungkus balik. Kameramen boleh ke sini tengok betul-betul ya. Kita tengok betul-betul dia punya nih. Kita sudah nih. Itu hari macam kita nih, kita goyang-goyang ini pandai bergegar itu dia punya apa? Dia punya RPM. Jadi kita tengok yang lain macam okey juga lah. Yang lain ini sudah memang dia di bengkel lain. So kita punya kerja adalah cek semua wiring, bukan setakat
TPS sensor yang ini, ya bukan setakat TPS sensor yang ini, tapi semua wiring yang berkait rapat, yang on the way ke sana kita cek. Dan hasilnya kita sudah scan, ya. Kita sudah scan, dia tidak ada sudah fault code. Mungkin kameramen boleh masuk dalam. Kita tengok sini tiada fault code. Kita masuk dalam. Tuh telepon boleh bawa. Oke, kita akan tutup dan kita akan tes kereta ini. Adakah kereta ini oke? Kita tengok dulu fault code dia. Sekejap. Hold dulu. Inilah kita sudah betulkan. Oke, hidup RPM. RPM dia tidak juga nih, oke, dia steady ya. Tidak ada sudah naik turun dan tiada logo MIL lah. Dan ketika kita scan, kita scan balik lah. Mana tahu orang kata kita bohong kan. Kita scan balik. Kita masuk 850 lah. Ini contoh lah, kita masuk Pro 2 dulu. Tengok Pro 2 bau ikan nih kereta ya, minta maaf lah. Bau ikan kering Kita masuk nih 850, kita masuk 2012 sehingga nih kita scan dia, tengok apa cerita. Kita scan balik kameramen boleh fokus di scanner sini. Ada tak dia keluar apa-apa fault code. Kita tengok engine semua. Engine oke, immobilizer oke. Immobilizer dia pakai kunci yang tebal yang ada IMO ya. Engine oke mananya tidak ada masalah ya. So tidak ada sudah keluar perkataan throttle position sensor, tiada keluar sudah perkataan throttle sensor signal lah apalah, tiada keluar macam yang dalam mana ya. Dalam nih, saya pegang dulu sekejap. Saya tengok telepon saya. Kalau kita nampak ya, di sini dia punya nih, kalau nampak kita nampak di sini dia ada keluar. Saya pun tidak pasti di mana dia keluar tuh perkataan tuh. Kameramen boleh rapat sini. Atau dia keluar apa? Ini owner dia ada kirim. Kita tengok. Nih. Sekarang saya kasih tolak. Halo, iklan pula. Aduh. Banyak sangat peminat iklan nih. So kita tidak dapat kongsi untuk mengurangkan duration. Yang penting kita sudah scan sini, tidak ada sudah throttle position apa fault code lah. Kalau kita tengok, kita baca read fault code. Dia kata no fault code. Oke no fault code namanya. Oke. So kita tengok pula data stream, mana tahu ada masalah. Aircon pun sejuk, cuma dia punya span tidak ada, dia pakai mesti panas nih. Jadi kita tengok sekarang sini. Ya. Oke, kita tengok dia punya data, bateri, charging, oke juga lah ya. Lepas itu kita tengok yang lain-lain, throttle, position sensor nih, yang inilah di kaki nih, saya raise dia mesti naik lah. Saya naik. Oke, kita tengok sini. Tuh. Tuh. Kita respon ringan ya, tidak ada sudah. Oke, kita respon dia tidaklah setinggi manapun, cuma dia pakai idling tidak original lah. IAC tidak original yang dia ganti, atau mana asal originalnya nih kereta. Kita matikan dulu aircon kita matikan aircon, kita hidupkan lampu ni sebab nampak, supaya nampak tuh. Ini aircon tidak on kita tengok, kita akan rest. Ringan kita tengok. Tiada sudah gegar-gegar yang ni jarumnya gila-gila. Tiada ya. So dia punya IAC pun dia baru ganti, sebenarnya dah rosak nih IAC-nya, yang rosak TPS saja. Tapi dia ganti juga, apa boleh buat lah kan. Jadi itulah yang penting dalam kita pergi depan dulu tengok adakah kereta ini oke. Kita letak air dulu Boleh hold dulu sekejap. Oke, kita tengok air ni kalau dia steady engine, dia gegaran tidak kuat tengok steady ke tidak engine. Engine steady dia tidak gini-gini. Engine steady steady nampak engine steady ini. 3 piston kalau begini steady. Kalau yang tidak steady itu macam begini. Gitu tidak steady. Macam hari itu mula-mula dia datang lah, dia goyang-goyang ini. Sekejap oke, sekejap tak oke, sekejap oke, sekejap tak oke. Sekarang dia steady. Kita tengok, kita on aircon. Depan saja, tengok sana air tu depan, fokus. Oke, on aircon. Oke, kita tengok on aircon on aircon pun dia steady juga ya. Kita tengok dia steady. Tiada macam Parkinson tu terkejut-kejut. Jadi kita akan tes kereta ni walaupun dalam keadaan begini, kita tes saja. Nanti sudah siap betul-betul kita akan pasang bumper lah. So kita tujuan buat begini adalah untuk memastikan memastikan kereta ini steady. Oke, kita akan masuk ke dalam. Kereta oke juga. Jadi kita akan test drive ini kereta.
Kasih hold dulu sekejap. Saya suruh. Sekarang ini kita test drive keluar. Walaupun kita tidak pasang habis, kita try test drive keluar dulu lah. Oke. Kita coba test drive. Kita akan jalan, tengok kameramen sini. Kita tengok pergerakan di luar. Kalau boleh itu scan itu apa, cahaya itu jangan kena di muka saya silau. Untuk benda mati boleh lah. Jadi kita akan keluar. Kita akan tes di kereta, takut tiada polkot, tapi bila kita jalan dia semput. Jadi antara benda yang kita risau adalah setelah kita scan, kita balut, kita nih tapi still masih jacking. Itu yang kita takut. So itulah kita apa-apa benda kita test drive dulu. Adakah kereta ini oke ataupun tidak. Manalah tahu kan ketika jalan dia tuh goyang-goyang lagi wayar tuh, keluar lagi cek engine. Kasih betul dulu kursi. Oke, jadi kita akan keluar. Kita tengok, perhatikan di luar tuh. Oke, so sekarang keadaan kereta ini macam ini dulu. Terbongkar-bongkar tidak apa. Sebab kita nak tes sahaja, bukan kita nak serah dulu dengan customer. Kita pastikan dia oke dulu. So kita tengok nih sekarang. Ya, kita tengok, kita jalan. Kita tengok, kameramen tengok di screen tuh. Oke kah tidak? Cuma minta maaf lah, ada sedikit bau ikan nih kering nih. Jadi terpenjara kita di dalam nih. Kita on aircon ya, oke juga sejuk. Cuma kita mensuggestkan ataupun kita mencadangkan pasang span di depan. Itu bergantung pada budget customer. Sebab customer ini bilangnya banyak sudah budgetnya keluar yang tidak saja. Jadi itu urusan dia dengan bengkel lain lah. Urusan saya dengan dia adalah saya selesaikan masalah dia, itu saja. Ya, pasal yang penting bukan isu harga, tapi isunya adalah kita selesaikan tidak masalah dia. Itu yang penting dalam kita mengatasi masalah kereta tadi, yaitu kita buat test drive, kita cek wiring, kita cek semua konektor, kita cek ECU, kita cek aktuator, kita cek relay. Itulah antara benda yang ini. Dan satu lagi, kereta ini terus terang saya katakan bahwa kereta ini dia punya relay kompresor gila. Tadi on saja nih kunci, terus jalan kompresor itu sendiri. Tengok relaynya rosak, itu yang jujur. Kalau tidak jujur kita boleh jaga kompresor. Nanti kita tunjuk masa balik office nanti. So ini kita cek engine dulu, oke kah tidak. So kameramen tengok sini kilometer dia. Ya tengok. Tengok kilometernya. Ini kilometer, ini RPM ya. Oke, kita akan ke tes sana. Harap-harap sampai balik ini kereta oke lah. Ya. Oke. Mudah-mudahan oke lah kan. Alright, kita pun bukan pandai, tapi kita coba yang terbaik saja. Kameramen tengok sini ya, dia punya kilometer ya. Tengok boleh laju kah tidak. Kita akan coba laju yang dapat. Mana-mana lah kan. Kita tengok, cek engine sudah tidak keluar, tiada sudah jarumnya macam goyang inol ya. Kita akan bawa kereta nih ke ke jalan untuk kita tes jalan lurus lah. Ya, kita coba dulu kita tes sebelum kita pulang ke bengkel lah. Oke, sekali-sekala kameramen mungkin boleh tengok di luar untuk kita bergerak. Kita tengok ni emergency signal supaya orang tahu kita tes kereta. So kameramen boleh tengok, kita akan start di sini untuk kita racing. Ini bukan racing lah untuk tujuan kita nih. Cuma IAC-nya ni orang dia pakai dah original, jadi dia punya responsif untuk idling kembali pada asal tu agak lambat sikit. Oke, sekarang kita akan menuju. So kalau kita tengok RPM dia, oke sekarang ni RPM dia. Oke, hidup aircon lah. Ada sikit lah hidup aircon tu dia naik sebab dia punya idling dia pakai dah original. Tapi tidak apalah, yang penting dia tidak main-main tu. Dia tidak keluar cek engine, dia tidak ada main-main. Itu idling tu kena urus dengan bengkel lama lah, kenapa dia tukar dah original ataupun ada something wrong lah. Tapi setakat ni dia masih oke lah. So kita akan jalan lah. Oke, sekarang 850. Kita tengok depan sekali-sekala untuk tengok betul kalau kita berjalan ni ataupun diedit. Kita tengok. Oke, tengok kameramen tengok sini. Kilometer 80 kena tengok 100 ke tidak. Kita try. Alright, kita akan berhenti roundabout di depan. Roundabout depan. Oke, setakat ni dia oke lah, responsif juga, tidak sudah ni lah. Harap-harap dia oke lah. Itu je saya boleh cakap. Kita cuba buat yang terbaik sahaja. Kita tidak ada ganti ECU, kita tidak ada ganti TPS, walaupun TPS itu yang keluar. Kita tidak ada ganti IAC, kita tidak ganti MAP, kita tidak ganti BBT solenoid, kita tidak ganti spark plug, kita tidak ganti coil, hanya kita cek wiring saja. Yang mana yang putus, itulah.
Mana yang putus kita sambung balik, dan mana yang on the way mau putus kita sambung balik, ya. Jadi kita tengok depan ya. Tengok depan. Jadi kita tengok depan, apa yang berlaku sebenarnya adalah hanya masalah wiring, tapi masalah wiring itu sendiri pun kena paham lah. Kena paham bahwa bukan semudah kita macam makan cendol lah. Makan cendol boleh lah kau cakap senang kan. Isu yang paling mahal bukan harga, isu yang paling mahal adalah macam mana kita dapat itu masalah. Itu yang mahal tuh. Pasal salah kita mendeteksi masalah, salahlah kita akan bagi ubat dia. Yang penting adalah kejujuran tu lah. Mahal itu nomor satu, nomor dua lah kan. Sebab walaupun kau nengok murah tapi tidak pandai selesai itu masalah, tidak ada guna juga. Oke, jadi sekarang kita menuju ke bengkel untuk kita pasang semula dan kita kemaskan balik yang di bawah tu ECU ya. Dan tidak payah ganti ECU lah. Kita suspek kalau wiring okey, memang suspek memang ECU lah. Tapi sekarang ini kita sudah cek wiring dia memang ada putus gara-gara geseran dengan bodi kereta. So itulah yang kita kena cek betul-betul. Jadi itu sajalah untuk hari ini perkongsian. Cuma kereta ini ada relaynya rosak juga. Relay relay ekon, yaitu yang ini kita akan keluar. Oke, kita sampai sudah ya. Kameramen boleh keluar sekejap. Yang ini relaynya ada rosak. Si mati ekon. Ini tambahan info untuk orang dia. Mana tahu orang ini tidak paham. Tiba-tiba kenapa ekonnya tadi kami on ekon off tapi kompresor jalan terus. Sekejap saya cari relay dia. Ini relay kita sudah ganti. Ini relaynya kita sudah ganti. Relay ini. So kita sekejap kita hold dulu. Saya cari relaynya. Ini relay dia. Kalau kita nampak di sini, oke, ya. Relay AC ya. Sekejap Ini relay AC ya. Ini relay AC yang inilah. Kalau saya pasang relaynya yang asal nih, kompresor akan hidup terus walaupun kita sudah off itu. Nih. Ini sekarang kita off, betul? Ini nampak off. Ini nampak ni plate kan? Mungkin kameramen boleh fokus ini. Ini pandai berjalan. Kalau kita on ekonnya normal, coba kameramen sana. Kasih masuk dalam. Oke, sekarang kita on ekon, sepatutnya normal macam ni. Kita on baru dia hidup. Oke, coba kita tengok depan. Tengok, on Nih nampak jalan dia punya magnetnya. Nih nampak dia jalan. Nampak jalan saya off, dia akan berhentikan. Itu saya off, dia berhenti. Kameramen sana saja. Kameramen tengok sana di magnet, tengok sana. Mati ya. Off, nampak? Oke. Saya on. Oke. So sekarang masalahnya kereta ini, dia punya relay nih. Kok off PCB pun dia still jalan kompresor nih. Oke, saya buktikan lah. Dia tahu lah kalau sudah ketok-ketok dia oke. Sekarang saya off. Saya off Saya off. Tengok kompresor sana off ke tidak? Off Banyak juga masalahnya nih mengikut nih kereta. Oke, sudah kita off sudah kita off berhenti ya. Nih berhenti, ini relaynya saya pasang pandai hidup sendiri. Berhenti ya. Saya tidak masuk ke dalam PCB pun off. Coba kameramen sini. PCB pun off. PCB pun off. No, nampak off nih. Saya tidak on Saya tidak on Tengok. Tidak on tapi bila saya pasang relaynya nih, dia pandai hidup sendiri. Ada jin ini. Jin bara. Ataupun dia oke, sekarang dia off Betul, ini relay yang bagus. Ini mati kan nih. Ini oke kan? Sekarang saya pasang relaynya yang gila nih. Saya pun terkejut tadi lepas dia wiring nih. Aduh. Bilang apa lagi masalah ini kereta nih. Oke. Alright, sekarang kita masuk. Ini relay yang tadi sini. Ini relay dia yang asal. Kita tengok, tadi dia gila nih. Kami pun kejut. Kenapa kita sudah off? Nampak? Tuh, dia jalan. Nampak? Tuh. Kau tengok di dalam off. Tuh, kita tengok dalam. Dia off. Dia off. Nampak? Kita tidak on pun, blower pun tidak jalan. Ini. Tiada nih angin, tiada angin tuh. Off. Kameramen tengok off. Tapi kompresor jalan. Nampak? Kompresor jalan. Nampak? Tuh. Dia jalan. Jadi apa masalahnya? Relay masalah. Kita tengok, kita buka. Oke. Ini relaynya bermasalah. Di mana kaki 86, kaki 30 dengan 87, dia sentiasa bersentuh lidah di dalam. So kita tengok ini yang tidak bagus. Saya makin dulu supaya kita mau tahu tengok dia rosak ke tidak. Kita makin ini yang rosak Ini R mananya rosak R. Rosak. Ini B. Bagus. B ini mananya bagus.
Oke, sekarang ini kita mau bezakan. Oke, kita mau beza aja sekarang. Ini apa? R ini rusak, B ini bagus. Kalau yang bagus kita buat continuity, tidak akan bunyi. Kalau dia rusak, kita tidak buat continuity, dia akan bunyi sendiri walaupun tidak ada current yang 85 dengan 86. Oke, kita akan buat continuity. Oke, sekarang kita tengok macam mana kita nak kenal pasti relay ini bagus ataupun tidak. Kameramen sini. Oke, tengok perkataan B dengan R. R ini rosak, B ini bagus, yang baru kita ganti. So, kita akan uji yang bagus dengan yang tidak bagus. Kita masuk pergi sini, kameramen tengok. Cari ohm. Bukan ohm yang kerja ladang, ah. Ohm tuh, ohm. Tengok nih. Bawa pergi ohm, tuh. Lepas tu cari yang bunyi continuity, bunyi beep. Kita cari bunyi beep. Nih. Dengar, kameramen? Dengar, bunyi beep, Oke, untuk tahu relay itu bagus ataupun tidak, ini kita uji dulu yang rosak. Yang rosak tanpa ada arus voltage, tanpa ada voltage, dia sentiasa bunyi nih. Jadi dia short. Nampak? Saya tengok, saya try. Kalau dia bunyi, warnanya rosak. Nampak? Rosak kan? Saya letaklah mic-nya, mana tahu dah dengar, ini mic. Oke. Nampak? Dia rosak. Ini rosak sebab tidak ada arus pun dia bersentuh sendiri. Yang bagus, ini yang bagus B. Yang bagus nih B. Oke, saya ambil Nih, dia tidak akan bunyi. Sehingga ada arus baru dia bunyi. Nampak? Tidak ada kosong tidak ada bunyi B, betul? Sekali lagi saya uji. Oke, saya ambil begini. Ini yang rosa R. Oke, saya tengok apa bezanya. Ada bunyi? Karena kalau bunyi rosak dia sentiasa sentuh. Sepatutnya dia boleh sentuh bila ada current saja. Yang ini yang oke. Yang oke tidak akan ada sentuhan sehingga ada voltage. Ini oke, nampak tuh? Kameramen tengok sini screen nih. Kameramen tengok sini dengan dengar bunyi bip, tengok ada kosong-kosong kan tak? Oke, yang bagus punya dia tidak akan ada bacaan kosong L infinity. Kecuali ada arus baru ini. Ini tak ada arus pun dia bunyi. Nampak dia jadi kosong-kosong. Mananya ada sentuhan. Sedangkan voltage belum masuk positif dengan negatif dia sudah bersambung sendiri. Yang betul yang ini yang tidak ada bacaan. Patutnya dia bersentuh ketika ada positif negatif. Saya sini baru boleh dia bunyi bip. Ini tidak ada positif negatif pun dia bunyi, nampak? Mana tengok kosong-kosong. Mananya yang ini adalah rosak, yang bagus ini itu pandai hidup sendiri, bukan dia ada hantu atau toyol lah. Oke, sekarang kita pakai relay yang bagus nih, yang ada saya tulis B ini bagus. Oke, so kita akan masukkan. Dia tidak akan hidup sendiri. Nampak? Nah, tengok tidak hidup, kompresor tengok main dekat sini. Kameramen dekat sedikit. Ini. Dia tidak pusing. Dia pusing bila kita on saja. Coba kameramen sana. Dia pusing bila kita on di dalam. Sekali lagi saya ulang banyak kali. Ini ilmu mahal juga lah. Kita on, baru dia jalan. Nampak kameramen sana keluar? Oke? Baru dia jalan tuh. Baru dia pusing. Ini apa nih? Tuh. Oke? Saya off. Oke, kameramen tengok saya off, baru dia off. Betul? Oke, ini saya off. Ini keretanya lang-lang saya buat penggambaran sekali jalan lah. Oke, off baru dia off di sana. Dia ikut arahan PCB. Dia tidak jalan, betul? Tuh, tidak bergerak. Tidak bergerak yang ini magnetnya. Oke, sekarang kita tengok satu kali lagi untuk relay yang tidak bagus. Relay yang tidak bagus ini R. Saya cabut dulu relay yang tidak bagus Oke, saya cabut dulu relay. AC yang ini, AC ini, AC. Saya cabut Oke, saya cabut. PCB di dalam off. Coba pergi tengok off tuh. PCB di dalam off, betul? Oke, maju sini. Oke, saya ambil nih relay yang R. Saya masuk kompresor terus jalan sendiri tuh. Saya masuk. Macam ada hantu lah. Tuh dia jalan sendiri, nampak? Nampak dia jalan sendiri tuh. Jadi panaslah tuh kompresor tuh. Bergegar engine. Oke, kita akan matikan. Kita akan bagi relay yang bagus. Jadi saya sudah buat ujian tadi. Barulah dia kita tukar, baru dia alhamdulillah normal. Oke, jadi itu saja sekadar fungsi ada dua. Yang untuk part 2 nih, satu kita dapat settlekan yang masalah TPS tadi, bukan ganti ECU. Kita tidak ganti TPS, cuma kita cek wiring satu per satu kita keluarkan dan kita balut. Walaupun banyak lagi wiring yang on the way luka. Dan yang kedua isunya adalah kompresor gila disebabkan relay yang gila. Jadi itu saja sekadar fungsian. Berapa menit sudah? 24 menit. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini. InsyaAllah sekiranya video ini bagus,
So, the konten 2 ini ada 2 info percuma kita bagi. Satu, kita dapat settle masalah daripada part 1 yaitu masalah TPS, yaitu wiring putus, dan juga ada yang lain-lain itu mau putus, kita betulkan. Yang kedua, masalah kompresor gila. Walaupun kita off, dia tetap hidup. Ialah masalah relay saja. So, kita ganti relay. Alhamdulillah semua settle. Jadi ini kereta memang nasibnya lah, dia jumpa kita juga. Satu kali dia kita on, kenapa on sendiri kompresor? Rupanya kompresor pandai jalan sendiri. Nanti kompresor cepat rusak. Sebab apa? Kompresor tidak pandai berehat. Sebab dia sudah direct sendiri, short. Antara 830 dengan 87. Kameramen sini. Ini 30, ini 87 yang kuning nih. Sentiasa dia on, sedangkan tiada arus elektrik di sebelah kiri nih. Dia sudah short. Jadi kena alert Jadi kena paham bahwa setiap benda tuh bukan semuanya kita kena gantilah. Kadang-kadang kita kena cek betul-betul dulu. Jadi itu saja, bukan masalah duit, tapi masalah ialah jujur kita kasih tahu bahwa setiap benda yang kita tukar tuh perlu kita cek satu-satu. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini bahwa bukan duit yang mahal, tapi jujur yang mahal. Oke? Jadi itu saja. Jadi kalau ada sudah orang jujur dengan kau, janganlah minta-minta lagi diskon. Nanti kita kampak lagi kau, nanti lagi kau susah. Sebab kita sudah jujur, kau tidak menghargai kita, memang kau ngam kena orang yang kena tipu kau lah. Jadi itulah kita hargai. Mana-mana pemain, bukan saya saja, mana-mana pemain di luar. Kalau dia sudah jujur, hargai kejujuran dia. Jangan lagi, kalau di supermarket tidak pandai pula kau minta diskon. Sekali sini, pandai pula minta diskon banyak. Orang sudah jujur, hargai kejujuran orang itu. Yang penting benda itu settle. Oke? Jadi sebab kalau kita nak mau jujur, boleh juga kita cakap kompresor, boleh juga kita cakap PCB rosak, kita boleh juga cakap wiring rosak kalau kita mau jahat ini barang. Betul tidak? Jadi itu saja sekadar perkongsian hari ini. InsyaAllah, mohon maaf sekiranya terlalu panjang. Mohon maaf juga sekiranya ada yang tersindir ataupun terasa. Hanya tujuan saya satu saja, ialah ikhlas untuk kita coba untuk membantu sedaya yang mungkin. Jadi segala kekurangan itu adalah kelemahan saya sendiri. Jadi insyaAllah sekiranya konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like and share, ataupun komen. Mungkin juga Anda boleh komen-komen yang membina. Jangan yang tidak membina ya, yang kondem orang, saya blok itu, saya tidak layan tuh, ataupun saya buang itu komen. Jadi kita ini buat channel ini untuk kita belajar sama-sama, bukan kita tunjuk siapa pandai. Oke, itu saja, sekian. Assalamualaikum, thank you.